Kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, patutlah kita mengucap syukur karena kesempatan pada saat ini kita akan sama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan dalam ibadah kita pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa kita berdoa. Segala puji, syukur dan terima kasih Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, atas kasih setia Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan kami kaum Bapa, Jemaat GPB Getsemani boleh berkumpul, bersekutu, memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Di dalamnya kami akan membaca firman-Mu Tuhan, kami mohon curahan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama, boleh termatra dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh lakukan itu di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan bagi kami sekalian, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-28 yang mengatakan, "Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperbolehkannya dengan darah anaknya sendiri." Demikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat bacaan kita pada saat ini, maka Lembaga Alkitab memberi judul bacaan ini, Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Dan dalam SBU diberi judul Bertanggung Jawab Melanjutkan Pelayanan. Yang menjadi penekanan dalam bacaan kita pada saat ini terambil pada ayatnya yang ke-28 yang mengatakan, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah." Persekutuan kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tugas melanjutkan dan menjaga serta memelihara jemaat adalah menjadi tugas yang sangat serius. Inilah yang Paulus lakukan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Walaupun banyak hal yang harus dialami oleh Paulus, tantangan dan rintangan, namun Paulus tidak menyerah. Paulus memiliki konsep pelayanan yang jelas, Bapak-bapak. Ia tidak ragu sedikit pun akan panggilannya sebagai pengabar Injil, meskipun itu berarti penderitaan atau kematian sekalipun. Paulus tidak ingin Bapak-bapak menyenangkan telinga pendengarnya, artinya bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya, dia tidak ingin untuk jemaat hanya mendengar, tapi Paulus ingin agar orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus juga berorientasi pada tujuan akhir, yaitu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus melayani bukan untuk kebesaran namanya, namun semua yang dilakukan Paulus untuk menyenangkan hati Tuhan, dengan cara mencapai garis akhir yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bukan karena ambisi pribadi Paulus. Pada masa hidupnya Bapak-bapak, Paulus memusatkan kehidupannya pada Kristus, sehingga Kristuslah yang diutamakan, baik dirinya, penghidupannya, bahkan nyawa sekalipun. Paulus rela untuk dinomorduakan, asalkan Kristus dimuliakan dan semakin dikenal oleh banyak orang.
Sikap hidup Paulus kiranya menjadi panutan bagi kita, khususnya kaum bapa. Walaupun kita bukan orang yang secara khusus bekerja dalam bidang pelayanan bapak-bapak, tetapi hidup berpusatkan Kristus kiranya menjadi kerinduan kita semua. Persekutuan kaum bapa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum mengakhiri tugas pelayanannya bapak-bapak, maka ia menyerahkan tugas pelayanan kepada penerusnya di Efesus. Hal ini disampaikan dalam kata perpisahan dengan para penatua dari Efesus di Miletus. Marilah kita belajar dari Paulus bapak-bapak untuk selalu setia melayani Tuhan. Apapun tantangan, kita tetap setia sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus, di mana untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelayanannya bapak-bapak, ia tetap setia sampai titik akhir pelayanannya. Walaupun itu berat bagi Paulus, dan yang kita tahu nyawa adalah taruhannya, apapun itu Paulus tidak gentar. Karena ia percaya bahwa semua yang dilakukannya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persekutuan kaum bapa yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini juga kita sebagai kaum bapa diberi tugas untuk melayani sebagai kepala keluarga di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Untuk itu marilah kaum bapa yang dikasihi Tuhan, lakukanlah tugas kita dengan baik, tidak perlu takut dan gentar, sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus. Karena panggilan pelayanan bukan saja dalam persekutuan jemaat, namun panggilan pelayanan juga ada dalam lingkungan keluarga kita. Karena keluarga adalah bagian dari persekutuan keluarga Allah. Sebagai kepala keluarga maupun orang tua, maka kita wajib memberi contoh yang baik, menjadi teladan yang selalu memelihara iman setiap anggota keluarga, yang menjadikan pusat kegiatan setiap anggotanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang Paulus lakukan kepada Tuhan. Semoga apa yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini itu boleh menjadi tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan jemaat, di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dimanapun kita berada. Tekad dan semangat Paulus hendaklah menjadi teladan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita dimanapun kita berada. Walaupun itu berat, namun kita harus percaya bapak-bapak bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita dalam setiap kerja layan kita dimanapun kita berada. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.